Oke, di video kali ini kita akan belajar tentang gaya dalam pada struktur muatan tidak langsung dan struktur Gerber. Pada struktur muatan tidak langsung, jika kita punya struktur muatan tidak langsung seperti ini, misalkan ya, di sini sendi, di sini roll, dan ada balok tak langsungnya seperti ini. Nah, misalkan ada gaya-gayanya gitu ya, ada beban rata, ada beban-bebannya gitu ya, terus ada beban terpusat di sini. Nah, kan kalau kita mau mencari reaksi perletakan gitu ya, ketika kita mau mencari reaksi perletakan, kita harus cari dulu nih ya kan, pada setiap di ininya kita harus cari berapa nanti itu yang ditransfer ke istilahnya balok yang utamanya gitu kan, kesininya akan ditransfer seperti ini. Nah, baru kita cari reaksi perletakan. Nah, untuk gaya dalam sebenarnya juga sama, yang dipakai adalah nanti struktur yang udah seperti ininya untuk mencari muatan tidak langsung gitu ya. Jadi untuk mencari muatan tidak langsung, yang dipakai itu adalah struktur yang udah ditransfer ini. Nah, kita ambil contoh, misalkan strukturnya itu adalah, kita ambil contoh seperti ini. Strukturnya sendi roll di titik A dan di titik B ya, di titik A dan titik B. Kemudian ini ada balok tak langsungnya seperti ini, dan beban-bebannya itu ada 20 kN di sini, ya, 20 kN. Nah, maka berikutnya ya kita harus mencari reaksi perletakannya. Cuman kan kita harus cari dulu nih di sini-sininya kan, supaya nanti ditransfer ke balok utama, dan itulah yang kita cari untuk menghitung reaksi perletakan. Nah, maka kita hitung dulu di sininya dengan ada 20 kN seperti ini. Maka kita bisa dapat di sini 10 kN ya kan, di sini 10 kN ya kan, karena kan beban terpusat di tengah bentang bisa langsung diketahui gitu, reaksi di ujung kiri ujung kanan ini dengan dibagi 2 aja, atau bisa juga pakai sigma momen yang sama dengan 0 gitu kan, dihitung satu persatu. Nah, setelah itu inilah yang ditransfer gitu kan, ini 10 kN, ini juga 10 kN. Nah, kemudian ada juga kemudian ini balok utamanya ya, ada A di sini, namanya B, ini roll tadi. Kemudian yang muncul reaksinya ada VA dan juga VB. Nah, di sini kita bisa mencari nilai reaksi VA, VB, dan HB ya. Kita bisa mencari VA dan VB ya. VA dan VB. Nah, dapatlah VA dan VB-nya dengan sigma MA sama dengan 0. Sigma MA sama dengan 0, VA dikali ya, misalkan ini panjang batangnya itu seperti ini. Ya, simpel aja ya. Simetris 2 meter. Nah, VA dikali 4. Ini sigma MB ya. Sigma MB sama dengan 0. Sigma MB sama dengan 0. Kemudian VA dikali 4 dikurang 10 dikali 4 dikurang lagi 10 dikali 2 sama dengan 0. Maka di sini kita bisa dapat VA-nya itu
sama dengan 15 kN. Arahnya ke atas ya. Kemudian untuk dapat VB kita bisa cari dengan sigma V sama dengan 0 dengan dapat langsung VB-nya sama dengan 5 kN. Arahnya dia ke atas. Nah, setelah ini kita hitung gaya dalamnya. Ya, pertama kita cari dulu nih potongannya gitu kan. Potongannya ada 2, yaitu di sini dan di sini. Ya, karena kan ini ada gaya baru, makanya kita harus ada lagi potongan. Nah, kemudian kita lihat kiri atau kanan, ya kan. Nah, untuk yang di sini, pasti ya lihat kanan ya, untuk lebih gampangnya. Dan di sini, ini misalkan potongan 1, potongan 2, ini berarti X2-nya. Nah, untuk potongan satunya, ya ini juga kita lihat kiri aja gitu ya. X1. Nah, udah seperti itu, maka kita hitunglah dari interval yang X1-nya, yaitu 0, X1, 5, ini dengan 4, ini 0, X1, 4, dengan kita melihat kiri ya. 0, X1, 4, lihat kiri. Nah, untuk NX-nya 0 ya, karena kan H-nya di sini juga otomatis 0 ya, karena kan tidak ada gaya horizontal yang bekerja. Kemudian untuk LX-nya, nah LX-nya di sini ada VA dan juga ada 10 nih. Untuk VA dia kan arahnya itu searah 10 berlawanan. Jadi plus VA nilainya 15 dikurang 10 sama dengan 5 kN. Berikutnya kita cari MX-nya. MX-nya itu sama dengan kita cari VA dikali X ya. Nah, ini nilainya tandanya positif ya. Kenapa positif? Karena kan ketika dia ada batang gitu loh, potongannya di sini gitu kan, terus dikasih gaya ke atas, dia kan bentuknya seperti senyum, kemudian yang 10 berarti dia seperti cemberut, maka minus 10 dikali X juga, X1 ya. Nah, di sini kita hitung, jika X1 sama dengan 0, maka MX-nya 0. Nah, jika X1 sama dengan 4, sorry ya, ini bukan 4 tapi 2, karena kan kita untuk di sininya, untuk intervalnya kan X1 kan sini, maka dia 0 sampai 2 ya. Jadi dari 0 sampai 2 di sini nih titiknya. Baru nanti di sini ada lagi potongan baru, makanya ini harus 2 ya. Ini X1 sama dengan 2 dengan MX-nya. Nah, masukkan ke sini, ya kan. 15 dikali 2 dikurang 10 dikali 2. Hasilnya adalah 10 kN ya. Kemudian kita masukkan di interval yang kedua ya, 0, X2. Nah, ini 2 ya, 0 sampai 2 ya intervalnya. Dengan kita lihat kanan ya. Kita lihat kanan, maka seperti ini. NX-nya 0 ya, karena tidak ada gaya horizontal. Kemudian ada juga LX, sorry. Ada LX. LX ini kita lihat yang vertikal. Ada si VB. Ya. VB berarti ya dia minus. Kenapa minus? Karena dia terhadap potongan 2 dia berlawanan. Kemudian ada juga MX. MX ini nilainya adalah plus VB dikali X2 ya, plus VB dikali X2, plus karena ketika ada potongan sini balok gitu kan, atau bisa dicoba-coba penggaris, nah dikasih gaya ke atas ya, kan bentuknya seperti senyum gitu kan. Nah, ketika X2-nya sama dengan 0, maka di sini MX-nya sama dengan 0. Nah, ketika X2 sama dengan 2, maka di sini MX-nya sama dengan VB-nya itu 5 dikali 2, 10 kN. Nah, dari sini kita bisa gambar ya untuk diagram gaya dalam yang udah kita hitung normal
lintang momen. Kita bisa gambar. Kita bisa gambar seperti ini. Nah, dengan balok-baloknya ini untuk normal, ini untuk lintang, ini untuk momen. Nah, yang atas kan kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja, dan bobot depannya ada 10 kN, ada 10 kN, di sini ada 15 kN, dan di sini ada 5 kN. Nah, untuk normal di sini 0 ya, karena kan ini 0, ini 0. Kemudian untuk lintang di interval 1 dia 5. Kita gambar positif, berarti dia gambarnya di atas gitu ya, pakai garis. Ini kita gambar garis 5. Nah, kemudian untuk yang interval 2 dia minus 5. Artinya dia di bawah sininya, si baloknya itu ya. Makanya gambarnya seperti ini. Nah, inilah lintangnya. Ini 5 kN, kita tulis angkanya gitu ya, nilainya 5 kN. Nah, plus minus nggak usah tulis, ini diwakilkan dengan tandanya plus minusnya. Kemudian ini kan lintangnya. Dan berikutnya itu kita gambar momennya. Momennya itu jika 0, jika kita lihat dari interval 1, jika X1 sama dengan 0, momennya itu 0. Jika X1 sama dengan 2, momennya itu sama dengan 10. Maka bisa kita gambar seperti ini. Nah, dia gambarnya ke bawah karena kan kalau momen positif dia di bawah. Kemudian berikutnya kalau yang interval 2 jika 0, jika intervalnya X2-nya 0, momennya 0, jika intervalnya 2 dia 10 juga. Nah, seperti inilah gambar bidang momennya. Dengan tandanya seperti ini, senyum, dan nilai di sininya kan 10 kN meter, yang di sini kan 0. Jadi seperti itulah menggambar gaya dalam pada struktur muatan tak langsung. Kemudian berikutnya itu untuk struktur Gerber. Nah, struktur Gerber ini kita langsung ambil contoh satu soal ya. Langsung ambil contoh satu soal, yaitu ada peletakan jepit, kemudian dia di sini dan ada roll, dan di sini ada beban rata di sini. Nilai beban ratanya 10 kN per meter. Kemudian ada lagi di sini beban terpusat 10 kN. Dengan ininya itu 8 meter, ininya 2 meter. Nah, untuk Gerber supaya lebih gampang kan pakai free body structure. Nah, sama juga untuk gaya dalam juga kita menggunakan free body structure aja supaya lebih mudah gitu gambarnya. Nah, kita buat di sini balok yang dipikul adalah sini ya, di sebelah kanan. Kita gambar seperti ini. Kita gambar ini roll gitu ya. Ada sih beban meratanya. Q sama dengan 10 kN per meter. Kemudian ada lagi di bawahnya balok yang memikul gitu ya. Kita gambar si jepitnya, struktur jepit nih. Dengan ini misalkan tadi ya titik A, ini titik B,
Ini si S-nya nih. Kita namakan titik S. Ada 10 kN di sini. Nah, jika seperti ini kan kita gambarkan reaksi yang terjadi. Ada VB, ada HA, ada VA, ada MA. Dan di S ini kan ada VS, ada HS, ada juga HS di sini, dan VS berlawanan arahnya gitu kan, sama yang di atas ini, VS. Nah, kita hitunglah gitu kan. Untuk yang ini kita cari dari balok yang dipikul ya. Yang balok yang dipikul sudah pasti HS-nya 0 ya, karena kan dia tidak ada yang gaya horizontal gitu kan, HS-nya 0. Kemudian kita bisa cari si VS dengan sigma MB sama dengan 0 ya kan. Jika ini dijadikan beban terpusat gitu kan, maka kan dia di tengah-tengah Q besar 20 kN. Nah, itu bisa langsung diketahui gitu kan sebenarnya VSVB dibagi 2, karena kan dia di tengah-tengah, di tengah bentang, beban terpusat, kemudian ada perletakan di ujung kiri dan ujung kanan gitu kan. Kita bisa dapatkan di sini, kita tulis misalkan satu-satu secara perlahan 20 ya. Untuk mencari si sigma MB kita mencari si VS 20 dikali 2, ininya minus gitu ya. Perjanjian tanda kita itu adalah seperti ini. Kemudian berikutnya minus 20 dikali 2 ditambah VS dikali 4 sama dengan 0. Dapatlah di sini VS-nya sama dengan 10 kN. Arahnya ke atas, kita bisa dapat juga VB dengan cara sigma V ya. VB sama dengan 10 kN juga, arahnya ke atas. Yang kemudian berikutnya kita cari di balok yang memikul. Kita cari dari sigma H sama dengan 0, maka ini bisa didapat ya, langsung HA sama dengan 0, kemudian kita bisa cari sigma M, A sama dengan 0. Untuk mencari si MA ya. Ada minus MA, ini tadi 10 ya, 10 kN, ditambah 10 dikali 4, ditambah VS-nya 10 dikali 8 sama dengan 0. Dapatlah MA sama dengan 1. MA ini sama dengan 120 kN, arahnya seperti ini. Berlawanan. Kemudian kita bisa dapat VA dengan sigma V sama dengan 0. Dapatlah VA di sini nilainya 20 kN, arahnya ke atas. Nah, kemudian kita cari untuk gaya dalamnya ya. Pertama kita pakai dulu. Nah, pertama kita tentukan dulu potongannya. Maksudnya, pertama kita tentukan potongannya. Di sini potongannya, kemudian ada juga di sini. Ada juga di sini harus dipotong lagi karena dia ada gaya baru gitu ya. Nah, setelah kita udah memotong seperti ini, kita lihat, tentukan mau lihat kiri atau lihat kanan. Ya, ini bebas pilih yang mana, hitungannya sama aja, kita cari yang tersimpel. Ya, ini misalkan kita ambil lihat kiri gitu ya. Kemudian ini X1 dan X2 ini juga kita ambil dia lihat kanan gitu ya kan, yang paling simpel lihat kanan. X2 dan juga ada X3 dia lihat kiri ya, X3. Dia lebih simpel lihat kiri. Ini kita putuskan lihat kiri. Kita carilah di sini, kita hitung dari interval 1. 0, X1, 2. Lihat kanan.
Maka lihat kanan ini, kita cari NX-nya ini 0 ya. Kemudian untuk LX-nya dia minus VB ya, berlawanan jarum jam, dan ditambah 10 dikali X. Maka di sini kita bisa dapat jika X1-nya sama dengan 0, dapat LX-nya sama dengan minus VB. VB kan nilainya 10. Dan untuk jika X1-nya sama dengan 2, LX-nya sama dengan plus 10 kilonewton ya. Nah, karena di sini ada perbedaan itu kan minus 10 dan 10, kita bisa cari LX sama dengan 0-nya. Kita cari, dapatlah X-nya sama dengan 1 meter. Ini yang untuk nanti dimasukkan ke momen ya. Kita hitung momennya. Plus VB dikali X ya, membuat senyum, dan juga dikurang 10 dikali X1 dikali setengah X1. Nah, di sini VB-nya 10 X1, kemudian ini dikurang 5 X1 kuadrat. Nah, masukkanlah X1 sama dengan 0, momennya MX-nya itu 0. X1-nya sama dengan 2, MX-nya juga 0. Nah, tapi ini bukan berarti kita gambarnya 0 aja, bukan. Karena kuadrat kita harus cari titik maksimumnya, yaitu tadi X sama dengan 1. Kita masukkan, MX-nya dapat 5 kilonewton meter. Kemudian berikutnya kita mencari yang potongan 2. Potongan 2 itu adalah 0, X2, 4, lihat kanan. Nah, lihat kanan, kita hitunglah dari NX-nya. NX-nya sama dengan 0 ya. Kemudian yang kedua, LX-nya. LX-nya itu sama dengan, iya, lihat kanan ada VS dan dia dia searah ya, searah jarum jam, maka dia plus VS ya. VS itu 10 plus 10 kilonewton plus gitu ya, plus 10 kilonewton. Kemudian berikutnya ada MX. Nah, untuk MX ini dia minus VS dikali X2 ya. Karena kan minus karena dia membuat batangnya seolah cemberut gitu kan. X2-nya sama dengan 0, M-nya, MX-nya 0. Nah, X2 sama dengan 4, MX-nya minus 40 kilonewton meter. Ya, kan VS-nya ini 10 dikali 4, minus 10 kali 4, minus 40. Nah, kemudian kita cari bisa interval 3 ya. Interval 3 itu 0, X3, 4, dengan kita lihat kiri. Nah, untuk NX-nya dia 0. NX sama dengan 0. Kemudian untuk LX-nya sama dengan plus VS, plus VA ya. Karena plus di sini karena si VA ini arahnya ke atas, dia terhadap potongan 3 dia searah ya, dan hanya ada vertikalnya si VA. Makanya di sini VA. VA itu nilainya 20, berarti plus 20 kilonewton. Kemudian untuk MX dia ada minus MA ditambah VA dikali X. Maka di sini sama dengan MA-nya itu 120 ditambah VA-nya 20 dikali X. X3 ya tentunya. Karena kita ini interval X3, X3 sama dengan 0, maka MX-nya dapat minus 120 kilonewton meter. Untuk X3 sama dengan 4, kita dapat MX-nya sama dengan minus 40 kilonewton meter. Nah, di sini kita gambarkan dulu kita gambarkan ininya ya, baloknya dulu dengan pembebanannya seperti ini. Nah, dengan
ininya seperti ini. Nah, kemudian kita gambar garis ininya ke bawahnya kan. Ini juga. Dan juga ini. Nah, setelah kita gambar, ini kita gambar ada 10 kN di sini. Ada VS 10 kN ya. Ini juga VS 10 kN. Ada beban merata Q sama dengan 10 kN per meter. Ada di sini VB sebesar 10 kN dan juga ada HA0 ya. Kemudian VA-nya ini ada VA-nya itu sebesar 20 dan juga ada MA sebesar 120 kN meter. Nah, setelah seperti ini kita gambar dulu baloknya untuk yang normal lintang momen. Ini untuk yang normal. Ini untuk yang lintang. Kemudian ini untuk yang momen. Nah, di sini kita ini juga tambahkan garis bantu juga boleh. Di tengah-tengah kita tambahkan garis bantu di sini. Nah, kemudian di sini kita untuk yang normal itu 0 ya. Di interval 1, 2, 3 normalnya itu 0, berarti ya udah 0. Kemudian untuk yang lintang, nah di interval 1 dia ada senilai interval 1 itu X satunya 0 dia minus 10, X satunya 2 dia plus 10. Berarti gambarnya seperti ini. Nah, kemudian di interval 2 dia Lx-nya itu plus 10. Interval 2 kita seperti ini, maka dia plus 10 seperti ini. Nah, setelah itu di interval 3 L-nya 20, maka dia 20 seperti ini. Nah, dengan kita tulis besarnya berapa gitu ya. Ini 20 kN, ini 10 kN, ini 10 kN. Kita wakilkan plus minusnya itu dengan ini. Tanda ininya. Dengan tanda searah jarum jam dan berlawanannya. Nah, inilah lintangnya. Diagram lintang. Kemudian untuk diagram momen kita gambar juga seperti itu. Nah, dari interval 1. Interval 1 kan dia momennya 0, 0. Ada di tengah-tengah 5. Maka kita bisa taruh seperti ini 5 ya. Ini 5 kN meter. Ke bawah karena kan momen kalau dia positif gambar dia ke bawah gitu kan. Ininya seperti ini. Dan juga berikutnya itu ada lagi momennya itu 40. Nah, jadi dia 0 di interval 2 ya. Pada saat itunya itu dia 40 ya. Ini sedikit enggak terlalu skalar ya. Ini tidak terlalu skalar. Nah, tidak terlalu menggunakan skala gitu ya. Untuk gambar yang baik dan benar itu dia menggunakan skala supaya lebih diketahui kemiringannya berapa dan lebih baik gambar. Kemudian ini 40 sampai 100
20 seperti ini. Nah, kita tulis di sini ini 120 kN meter, ya kan, di interval 1, di interval 3, dan di sini 40 kN meter, di sini 5 kN meter. Inilah diagram momennya. Sekali lagi, ini tidak menggunakan skala. Skalanya kurang baik. Untuk gambar yang baik dan benar, itu menggunakan skala biar gambarnya itu lebih baik dan lebih bagus gitu ya, lebih benar. Ini tandanya seperti ini dan seperti ini. Inilah diagram normal lintang momen, dan beginilah cara menggambar perhitungan dan penggambaran diagram gaya dalam pada struktur Gerber. Demikian yang bisa dipelajari dalam video ini. Terima kasih.